Baik, Mbak Gatot, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya itu kan pengen mendidik adik-adik anak saya menjadi seorang atlet gitu. Nah, kapan hari saya melihat tayangan Mbak Gatot yang kupas di salah satu video itu, kalau pengen kuat, rahasianya ada di olah nafas, dan itu seluruh pencak silat Indonesia, berbagai macam jenis pencak silat tuh punya semuanya rahasianya itu. Sehingga kalau kemudian atlet-atlet pengen juara, mengangkat harkat dan martabat bangsa, salah satu opsinya adalah dengan menjadi anggota resmi karate itu. Nah, gimana itu, Mbak? Penjelasan detailnya, yang detail gitu, Mbak. Begini, kan saya sebutkan bahwa kalau karate itu sumbernya kan di Jepang, Jujutsu, karate. Kalau kungfu itu sumbernya di Cina. Kalau kempo di Korea, taekwondo Korea. Nah, terus Thai boxing itu Thailand. Ya. Nah, mereka itu gudang-gudangnya bela diri. Kalau Nusantara itu pencak silat. Iya, jadi Asia Tenggara itu pencak silat. Indonesia, Brunei, Malaysia, Thailand, Myanmar itu pencak silat. Itu khas bela dirinya. Dan semua bela diri itu punya latihan untuk memperkuat fisik. Punya latihan khusus yang dan milik khusus dari perguruan itu untuk melatih kekuatan dan kelincahan. Nah, baik kuat di dalam memukul, menendang, juga kuat menahan pukulan. Nah, ini karena itu diajarkan di dalam setiap aliran bela diri. Nah, pelajaran ini bagi perguruan merupakan rahasia. Nah, coba silakan, saya tidak bisa meminta atau menyarankan pemerintah bela diri mana yang kira-kira dipilih untuk tim-tim kesebelasan kita, para atlet kita, misalnya, terserah. Kalau silat itu sumbernya di sini, di Indonesia, tidak silat itu. Sehingga tingkat tertinggi dalam olah napas itu ya di Indonesia. Kalau misalnya karate, ada sistem olah napas untuk memperkuat diri tubuh. Jelas puncaknya ya dimiliki orang-orang Jepang, dimiliki orang Cina. Kalau kungfu dimiliki orang Korea. Kalau taekwondo, kempo misalnya. Tapi kalau silat, ilmu puncaknya ya kita yang memiliki. Nah, itu terserah pemerintah. Cuma kalau tidak masuk resmi ke dalam perguruan, tidak mungkin dikasih. Loh, terus kita pikir loh, bagaimana para pencak silat itu rasa bela negaranya. Loh, nanti dulu yang ngiler, Pak. Ngiler sekali bagaimana bangsa kita ini bisa menang, bisa unggul, nama baiknya di persepak bolaan. Yang ngiler kita sangat merindukan sekali sama. Coba bagaimana saya mengajarkan kalau dia tidak mau, hanya kita lihat dari sebelah mata. Para atlet sepak bola, para atlet lompat tinggi, lompat galah dan sebagainya itu tidak mau. Nah, itu bagaimana kita merayu? Jangan-jangan ditertawakan. Tetap kita punya rasa bagaimana tim kita tuh menang. Tidak hanya juara aja, juara dunia ada itu demi bangsa dan negara. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan kita yakin kalau tim Jepang pasti ahli karate. Pasti ahli karate. Pasti, Pak. Pasti, kita bisa memastikan. Lihat, gerakannya kelihatan. Kalau tim dari Korea pasti taekwondo atau kempo. Pasti sudah. Karena apa? Kita ini Asia Timur orangnya kecil-kecil. Dan apa ya, postur tubuhnya, terus tulangnya itu kurang kuat dibandingkan dengan orang-orang Eropa, orang-orang kulit hitam, orang-orang Arab, orang India. Mereka kuat-kuat, besar-besar. Nah, kita harus menseimbangi mereka dengan latihan olah napas itu. Ini untuk bab itu demi kekuatan, tidak hanya kesehatan ya, menjadi lebih kuat, berlipat-lipat dan lebih lincah. Termasuk cara membedakan berat badan. Ada kita lari menggiring itu, cara membedakan berat badan itu otomatis lebih cepat dan tidak takut benturan, sehingga mental kuat.
Jangan-jangan sebelum kita tanding melihat lawan, kita sudah down, kalah sudah. Apalagi kita berhadapan dengan Cina, Jepang punya kok posturnya postur karate semua ini orangnya nih. Kita sudah down. Nggak ngomong. Tapi kalau di dalam itu ada orang-orang bela diri silat tahu. Wah ini ahli karate itu. Yang pernah saya terangkan pada tayangan yang lalu, waktu pertandingan di Jakarta Surabaya itu, demikian terjadi pelanggaran dari pihak Korea, terus penonton mau nawur, langsung tim itu membentuk formasi tempur dengan sikap yang jelas sudah. Wah ini karate, kempo ini, jelas sudah sikapnya jelas semua. Jadi memang dia ahli. Iya. Dia tidak takut ya, gitu loh. Nah ini yang tidak kita miliki. Nah bagaimana bisa kita berhadapan tim kita dengan mereka, dengan orang Cina, Jepang, Korea, Thailand, mereka belajar gitu semua. Nah kita enggak. Ini yang kalau kok demi bahasa dan negara kok Anda tidak mengajarkan lu nanti dulu mau PSSI mendengarkan omongan saya ini, percaya Pak. Ini tuh. Kalau kita memberi keyakinan yang amat sangat, jangan-jangan kita dipamri. Nah ini. Tapi kalau misalnya ngasih tanpa harus jadi anggota, mereka nggak akan mau, Mbak? Nggak mau, nggak bisa. Kenapa, ini Mbak? Rahasia, iya. Harus masuk. Oh. Sejak muda masuk misalnya. Dan itu pun ketika pemula nggak akan dikasih? Enggak, menunggu sekian tahun. Dia sesuai dengan tahapan-tahapan di situ. Demikian juga karate juga begitu. Dan mungkin langsung dikasih. Sekian tahun baru dikasih. Termasuk cara heningnya, jadi tenang. Ada itu gandeng antara hening dengan olah napas berpasangan. Jadi ada ketenangan di situ. Ada kewaspadaan bertambah dan percaya diri. Itu jelas itu percaya diri itu. Gitu. Iya. Oh, berarti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mendidik anak-anaknya bercita-cita pengen jadi atlet nasional membawa nama baik Indonesia begitu, cara paling masuk akal adalah memasukkan anak itu dulu ke entah itu karate atau kemudian pokoknya pencak silat yang ada di Indonesia gitu ya Pak? Iya. Termasuk atlet itu permainan lompat gala, lompat lembing, lari cepat, permainan termasuk poli, bawa net itu ukuran Eropa. Nah kita kan doang ini, mereka enak lap, ngeblok nggak berani, tutung ini. Tapi kalau kita punya kekuatan berani dia, mereka hitung-hitung. Terus ini punya kekuatan, hitung-hitung mereka malah takut. Ini. Oke, Bah, pertanyaan terakhir barangkali. Iya. Ini dari teman-teman. Sebenarnya harta karun Bung Karno itu ada apa enggak, Mbah Gatot? Ini di masyarakat itu kok selalu muncul. Iya. Dan ini yang saya prihatin itu ya kemunculan itu pada saat-saat tertentu. Sepanjang dengan Bung Karno masih hidup itu dalam keadaan tertentu. Kalau keadaan itu tenang ya, tidak ada masalah apa-apa itu tenang. Tidak muncul itu berita seperti itu. Demikian kita nih goyang, itu muncul. Nah ini, lah kemunculan ini apa untuk menghibur ya itu, ataukah justru untuk mengalihkan? Mereka ini bisa positif bisa negatif lah ini yang kita khawatirkan. Ini. Oke, Mbak Gatot, barangkali ada statement terakhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman semuanya. Monggo sebelum kita tutup. Ya tetap itu kerukunan bangsa supaya lebih tambah dekat kita dengan penghujung kemakmuran yang kita idamkan, tambah berat kita menghadapi benturan-benturan perpecahan yang dilontarkan oleh bangsa-bangsa dari luar yang tidak menghendaki kita ini makmur. Nah, itu yang penting karena semua hitungan menurut ya fakta yang ada kita ini sudah menjelang ke pintu gerbang kemakmuran. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak Mbah Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagong Dumadi. Daerah Mas.